الوالدان الدافئان قلبان فاضا بالحنان وهما لدربي رحمة وكلاهما لي جنتان. الوالدان الدافئان قلبان فاضا بالحنان وهما لدربي رحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Maka barang siapa yang kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kalian. Akan tetapi apabila kalian ingkar, mendustakan nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya dan umatnya. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua memiliki keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya salah satunya adalah bahwasanya birrul walidain merupakan amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama dan dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada dua keadaan yang bisa kita lakukan manakala kita akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Keadaan yang pertama yaitu ketika orang tua kita masih hidup. Maka cara berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan mentaati perintah orang tua kita selama perintah itu bukan dalam hal kemaksiatan ataupun keburukan. Jadi apabila orang tua kita menyuruh kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, maka laksanakan. Akan tetapi jika orang tua kita menyuruh atau memerintahkan untuk hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang mengandung dosa dan maksiat, maka hendaknya kita menolaknya dengan cara yang sopan dan halus. Kemudian
cara yang kedua berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup adalah dengan berkata yang baik dan juga lemah lembut, tidak membentak, tidak marah-marah, serta tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, kepada kedua orang tua kita dengan perkataan dan janganlah kamu membentak kepada keduanya. Dan ucapkanlah kepada mereka keduanya, yaitu orang tua kita, dengan perkataan atau ucapan yang baik dan mulia. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada, itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita masih hidup, yaitu dengan mentaati perintah orang tua dalam hal kebaikan, serta berbicara yang baik dan berlemah lembut dengan orang tua kita, tidak membentak dan tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua kita. Kemudian keadaan yang kedua, apabila kedua orang tua kita telah meninggal, maka kita pun tetap bisa untuk berbakti, untuk berbuat baik, untuk berbirrul walidain kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan cara yang pertama adalah mendoakan orang tua kita. Ya, mungkin adik-adik, anak-anakku sudah hafal ya doa orang tua ya, mendoakan orang tua. Ya, makanya Ustadz sekarang kasih contoh lagi doa untuk kedua orang tua kita. Ya, doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, serta berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepadaku sewaktu aku masih kecil. Doa ini juga bisa kita panjatkan, bisa kita ucapkan ketika orang tua kita sudah meninggal ataupun ketika kedua orang tua kita masih hidup. Jadi kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal adalah dengan bersedekah, berinfak atas nama almarhum orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya adalah melunasi, membayar hutang-hutang kedua orang tua kita. Jadi apabila semasa hidupnya orang tua kita punya hutang, ya, punya sangkutan, ketika telah meninggal, maka kita selaku anaknya ya wajib untuk menyelesaikan urusan-urusan orang tua kita yang terkait dengan masalah hutang piutang. Kemudian yang selanjutnya cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal adalah tetap menjalin hubungan silaturahim dengan sesama anggota keluarga, kemudian dengan saudara, famili, serta kerabat dari keluarga kita. Kemudian juga dengan cara berkunjung, mendatangi teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Ya, dengan begitu kita tetap bisa menjalin hubungan silaturahim dan juga ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan teman-teman orang tua kita yang telah meninggal. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian kultum Ramadan yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua
dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan Ustadz untuk kalian, wahai anak-anakku, di tengah pandemi ini, pesan Ustadz adalah yang pertama, tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi segera berakhir, semoga virus corona COVID-19 segera hilang dari muka bumi Indonesia tercinta. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.